salah satu dari 6 iblis yang sangat mengerikan dari neraka, telah dibangkitkan ke permukaan bumi. Iblis ini akan memimpin seluruh pasukan neraka yang dibawanya ke bumi untuk menguasai seluruh dunia. Di tempat lain, sekelompok pahlawan yang menyebut diri mereka Justice Society berhasil dibentuk untuk melawan iblis yang mengerikan tersebut. Namun naasnya, mereka tidak sanggup menandingi kekuatan sang iblis. Melihat itu, Dewan Penyihir Sakti yang sangat kuat, menggabungkan kekuatan mereka untuk diberikan kepada seorang bocah, agar ia gunakan untuk melawan sang iblis yang sangat kuat tersebut. Terjadi adu mekanik yang sangat epik di antara mereka, hingga pada akhirnya salah satu dari mereka harus ada yang mati. Film ini dimulai di mana pada tahun 2600 sebelum Masehi, terdapat sebuah negeri yang sangat makmur bernama Kandak. Dulunya Kandak adalah pusat kekuatan dan ilmu pengetahuan yang ada di bumi, karena selama berabad-abad mereka berhasil berkembang pesat. Namun, masa kejayaan Kandak telah berakhir ketika seorang raja yang sangat bejat yang bernama Ahton berhasil menguasai negeri tersebut dengan tangan besinya. Raja Ahton memperbudak rakyat Kandak karena ia sangat terobsesi dengan ilmu sihir hitam. Kini rakyat Kandak dipaksa untuk bekerja dengan keras untuk mencari batu-batu Eternium, yang nantinya akan ia tempah menjadi sebuah mahkota yang bernama Sabak. Mahkota Sabak dipercaya dapat memberikan kekuatan dari 6 iblis yang sangat luar biasa. Hingga pada suatu momen, salah seorang rakyat Kandak telah berhasil menemukan salah satu batu-batu Eternium yang selama ini mereka cari. Namun bukannya memberikan penghargaan kepadanya, orang tersebut malah dibunuh dengan sadis oleh prajurit kerajaan. Di balik penderitaan rakyat Kandak, ternyata ada seorang bocil yang sangat pemberani. Ia merasa kasihan kepada rakyat Kandak yang menderita. Ia kemudian merebut kembali batu Eternium itu dan menunjukkan simbol perlawanan terhadap Raja Ahton. Melihat itu, pasukan kerajaan langsung menangkapnya dan akan segera mengeksekusinya, karena bocil itu beresiko akan membangkitkan semangat perlawanan rakyat Kandak dan akan membahayakan kepemimpinan Raja Ahton. Namun ketika bocil itu akan dieksekusi, sesuatu terjadi kepadanya, di mana tiba-tiba ia dibawa oleh Dewan Penyihir Shazam. Dan ternyata para penyihir Shazam menilai bocil itu layak untuk mendapatkan kekuatan Shazam. Lalu Dewan Penyihir Shazam memberikan kekuatan Shazam kepada bocil tersebut, dan seketika itu fisiknya berubah menjadi sosok pria dewasa berkekuatan super. Ketika mahkota Sabak berhasil dibuat, bocil itu menantang Raja Ahton untuk berduel dengannya. Kemudian pertarungan antara kedua makhluk berkekuatan super tidak terhindarkan lagi, di mana pertarungan dahsyat yang mereka lakukan ternyata menghancurkan seluruh istana Kandak, dan bocil, yang sekarang disebut pahlawan Kandak itu, berhasil menang. Karena kekalahan Raja Ahton, Dewan Penyihir Shazam menyembunyikan mahkota Sabak di tempat yang sangat tersembunyi di dalam perut bumi. Dan semenjak saat itu, sosok pahlawan Kandak tidak pernah diketahui lagi keberadaannya. Singkat cerita, adegan lompat ke masa depan, di mana negeri Kandak yang sekarang telah dikuasai oleh para gangster, yang berisikan banyak tentara bayaran yang berasal dari seluruh dunia. Rakyat Kandak menyebut mereka dengan nama Intergang. Kemudian adegan berpindah, di mana menampilkan sekelompok arkeolog yang berhasil mengelabuhi beberapa petugas Intergang yang bertugas untuk menjaga perbatasan daerah Kandak. Sekelompok arkeolog ini terdiri dari 4 orang, yang bernama Adriana, Karim, Samir, dan Ismail. Ternyata selama ini, Adriana melakukan penelitian tentang keberadaan mahkota Sabak, dan kini ia telah berhasil mengetahui di mana keberadaan mahkota tersebut. Dan di sisi lain, ternyata selama ini Intergang juga berlomba-lomba untuk mencari keberadaan mahkota Sabak. Namun Adriana tidak ingin mahkota tersebut jatuh ke tangan mereka. Saat sedang di perjalanan, Adriana menunjukkan sebuah batu Eternium miliknya yang ternyata batu tersebut merupakan warisan dari leluhur Adriana. Singkat cerita, di mana mereka sampai ke tempat yang mereka tuju. Pada saat itu, Karim berjaga di mobil, sementara Adriana, Samir dan Ismail masuk ke dalam untuk mencari mahkota Sabak. Namun pada saat mereka berada di dalam, tidak berapa lama mereka tidak sengaja terpisah. Dan di sisi lain, Karim yang sedang bersantai di mobil tiba-tiba ia dikejutkan oleh sosok Samir yang terjatuh di depannya. Lalu dari belakang, Intergang tiba-tiba datang, dan ternyata pihak Intergang telah mengetahui keberadaan mereka. Kemudian di dalam gua, Adriana dan Ismail masih mencari keberadaan mahkota Sabak. Namun pada saat mereka melihat di dinding, terdapat tulisan-tulisan yang berupa mantra, yang jika Adriana berhasil menyebutkannya, akan membangkitkan sosok Ted Adam. Ted Adam adalah nama sosok pahlawan, yang pada bagian sebelumnya berhasil membebaskan rakyat Kandak, dan memenangkan pertarungan melawan Raja Laknat bernama Ahton. Dan ternyata Ted Adam dikubur di tempat yang sama dengan mahkota Sabak. Setelah menelusuri lebih jauh, akhirnya Adriana berhasil menemukan mahkota Sabak. Melihat itu, Adriana langsung berusaha mengambil mahkota tersebut. Namun ketika ia telah berhasil meraihnya, tiba-tiba pasukan Intergang datang dan hendak menangkapnya. Adriana yang berusaha menghindar dari mereka. Namun pada saat yang sama, pasukan Intergang ternyata sudah menangkap Karim dan Ismail. Pasukan Intergang mengancam akan membunuh teman-temannya jika ia tidak memberikan mahkota Sabak yang ada padanya. Melihat teman-temannya yang hendak dibunuh,
Adriana terpaksa menyerahkan mahkota sabak kepada pasukan Intergang dan memasukkannya ke dalam berangkas mereka. Lalu Adriana mengucapkan mantra untuk membangkitkan sosok Ted Adam yang selama ini hilang. Kemudian tiba-tiba terjadi sebuah sambaran petir di tempat itu. Ternyata dia adalah sosok Ted Adam, yang dulu telah hilang, kini kembali pulang. Sosok Ted Adam sang pahlawan berhasil bangkit teman-teman. Melihat itu, para pasukan Intergang langsung menghujani Ted Adam dengan peluru. Namun dari semua serangan mereka, tidak berdampak apapun terhadapnya, dan ia langsung membantai mereka semua seketika itu juga. Pada suatu momen, di mana Ismail berusaha mengambil mahkota sabak yang ada di dalam berangkas, namun ternyata mahkota tersebut sudah tidak ada di situ. Dan naasnya, Ismail malah tertimpa reruntuhan dari gua tersebut. Pada saat Adriana dan Karim telah berhasil keluar dari gua tersebut, ternyata saat di luar mereka melihat sosok Ted Adam yang masih membantai seluruh pasukan Intergang yang mengepung tempat itu. Dengan mudah Ted Adam membantai mereka semua dengan sangat santuy, sampai pada suatu momen di mana seorang pasukan Intergang menembakkan sebuah roket Eternium. Dan Ted Adam berhasil menangkap roket tersebut dengan mudah. Namun seketika itu juga roket itu meledak yang membuatnya terluka cukup parah, hingga membuatnya terjatuh pingsan. Adriana dan Karim yang melihat itu, langsung segera menolong Ted Adam. Kemudian di tempat lain adegan menampilkan, di mana Ismail berhasil selamat dari reruntuhan gua, dan disinilah terungkap, ternyata selama ini Ismail adalah salah satu pemimpin dari pasukan Intergang yang juga mencari mahkota sabak. Kemudian Ismail memerintahkan semua anak buahnya untuk menelusuri seluruh kota Kandak, untuk mencari keberadaan Adriana dan Karim, karena ternyata Adriana lah yang telah berhasil mengambil mahkota sabak lebih dulu. Kemudian di tempat lain, wanita bernama Amanda Waller memerintahkan sekelompok pahlawan yang menyebut diri mereka Justice Society. Amanda mengatakan kalau Ted Adam telah bangkit dan merasa kalau Ted Adam adalah sebuah ancaman bagi rakyat Kandak. Amanda meminta kepada salah satu pahlawan bernama Hawkman untuk mengumpulkan Justice Society yang lain agar mereka menangkap Ted Adam sesegera mungkin. Mendengar itu, Hawkman langsung merekrut beberapa orang yang akan membantunya menangkap Ted Adam. Yang pertama adalah seorang gadis remaja bernama Cyclone yang memiliki kekuatan tornado. Selanjutnya seorang remaja laki-laki bernama Atom Smasher, yang memiliki kekuatan untuk merubah ukuran tubuhnya sesuka hati. Dan yang terakhir adalah seorang penyihir yang kuat bernama Dr. Fate, yang berhasil mendapatkan kekuatan dari helmnya. Namun pada saat Dr. Fate sedang menuju markas Justice Society, dia mencoba melihat ke masa depan, di mana ternyata akan terjadi sebuah ledakan hebat, dan salah satu rekannya bernama Hawkman tewas saat akan menangkap Ted Adam. Singkat cerita, pasukan Justice Society sudah berkumpul, mereka langsung bergerak menuju Kandak untuk segera menangkap Ted Adam. Kemudian adegan berpindah ke tengah kota Kandak, di mana Ted Adam yang sebelumnya jatuh pingsan, kini ia sudah terbangun. Anak Adriana yang bernama Amon, yang pada saat itu melihat Ted Adam terbangun merasa sangat senang, karena sang pahlawan Kandak kini telah bangkit untuk menyelamatkan mereka. Amon menjelaskan kepada Ted Adam kalau ia telah tertidur selama 5.000 tahun. Dan selama itu juga, negeri Kandak kini sudah banyak berubah, tidak seperti dulu lagi. Di luar kamar menampilkan Adriana yang sedang meneliti mahkota sabak. Ternyata terdapat tulisan yang berbunyi, kehidupan adalah satu-satunya jalan menuju kematian. Namun tiba-tiba, Ted Adam keluar dengan menghancurkan tembok. Lalu Ted Adam bertanya kepada Adriana, kenapa ia membangkitkannya? Adriana menjawab kalau pada saat itu ia tak punya pilihan, dan semata-mata untuk menyelamatkan dirinya dan teman-temannya. Adriana juga menjelaskan kalau kini kota Kandak sedang dikuasai oleh Intergang, dan rakyat Kandak telah menanti-nanti kedatangan pahlawan seperti Ted Adam. Namun Ted Adam menolak untuk membantu mereka, karena ia merasa bukanlah seorang pahlawan. Kemudian Ted Adam pergi begitu saja meninggalkan mereka. Ia melintasi seluruh kota itu menuju ke suatu patung raksasa, yang dahulu dibangun untuk mengenang sosok pahlawan Kandak. Namun di bawah, ternyata Amon tetap mengikuti Ted Adam. Amon tetap memohon kepada Ted Adam agar ia segera membebaskan mereka dari pasukan Intergang yang menguasai kota itu. Kemudian Amon memiliki ide di mana ia memancing emosi pasukan Intergang yang sedang berjaga, kemudian meminta Ted Adam menolongnya. Melihat itu, Adam kemudian membantai semua pasukan Intergang yang ada di sana. Namun tidak lama kemudian, Justice Society datang dan melihat Adam yang sedang membantai pasukan Intergang. Tidak tinggal diam, Hawkman dan Dr. Fate langsung turun untuk menyelamatkan pasukan Intergang dan melawan Ted Adam. Hawkman yang melihat Ted Adam membantai mereka merasa sangat marah karena sudah main hakim sendiri. Kemudian Dr. Fate mencoba mengalihkan perhatian Ted Adam dengan memperlihatkan kota Kandak di masa lalu, dan tiba-tiba Hawkman datang, lalu menghajarnya dan berhasil menjatuhkan Ted Adam teman-teman. Tidak lama kemudian, Adam kembali bangkit dan menghajar Hawkman tanpa ampun. Dan pada suatu momen, Hawkman kembali berhasil melempar Ted Adam ke tanah, dan pada saat yang sama, Cyclone datang untuk ikut membantu mereka.
Cyclone kemudian melemparkan besi-besi untuk menyerang Adam. Lalu Adam berdiri kembali dan melemparkan besi-besi itu ke arah mereka. Dan beruntungnya ketika besi-besi tersebut hendak mengenai Adriana dan Amon, Dr. Fate berhasil menolong mereka. Namun saat Dr. Fate menyentuh tas milik Adriana, Dr. Fate malah merasakan sebuah kekuatan iblis jahat yang sangat besar berasal dari mahkota sabak, yang ternyata ada di dalam tas tersebut. Dan pada saat yang sama, teman-temannya yang lain sedang kewalahan untuk melawan sosok Ted Adam, dan mereka membutuhkan bantuannya, sehingga ia tidak menanyai lebih lanjut dari mana mahkota sabak itu Adriana dapatkan. Secara bertubi-tubi, pasukan Justice Society menyerang Ted Adam dengan susah payah, hingga pada suatu momen, Atom Smasher yang merubah ukuran tubuhnya menjadi raksasa, dan dari belakang ia berhasil memukul Adam hingga Adam terjatuh ke tanah. Namun tidak berapa lama kemudian, Adam berhasil kembali bangkit, dan menghajar Atom Smasher yang membuatnya pingsan seketika itu juga. Setelah berhasil menjatuhkan Atom Smasher, Adam memilih untuk pergi meninggalkan mereka, menuju reruntuhan istana. Melihat Ted Adam yang pergi, Justice Society menemui Adriana, dan menanyakan dari mana ia berhasil mendapatkan mahkota sabak. Justice Society juga meminta Adriana untuk menyerahkan mahkota sabak tersebut kepada mereka untuk diamankan. Namun bukannya memberikan mahkota tersebut, Adriana mengatakan mahkota itu sekarang tidak ada padanya, dan mengatakan kepada mereka untuk tidak usah bertindak seperti pahlawan, karena sekarang negeri Kandak sudah memiliki pahlawan mereka yang baru. Mendengar hal itu, Hawkman mengambil tas milik Adriana, dan ternyata benar mahkota sabak sudah tidak berada di dalam tas Adriana. Karena ternyata, di tempat lain Amonlah yang mengambil mahkota sabak untuk mengamankannya dari Justice Society. Hawkman memberitahu Adriana kalau Ted Adam sangatlah berbahaya, karena mereka memiliki akses teks kuno rahasia dan telah melakukan penelitian tentang sosok Ted Adam yang sebenarnya, tidak seperti apa yang diceritakan nenek moyang mereka. Mendengar hal itu, Adriana akhirnya setuju untuk membantu Justice Society untuk bertemu dengan Ted Adam di reruntuhan istana. Di sana Ted Adam sedang merenung memandangi patung raksasa pahlawan Kandak. Adriana mengatakan kalau dahulu kala, amarah Adamlah yang telah mengakibatkan seluruh kerajaan Kandak hancur, karena bukannya menuntut keadilan, Ted Adam malah menyalahgunakan kekuatannya untuk berniat membalas dendam kepada Raja Ahton. Dan karena sifat balas dendam itu, yang membuat Dewan Penyihir sangat marah kepada Adam karena ia tidak layak menerima kekuatan tersebut. Mereka akhirnya memenjarakan Adam bersama dengan mahkota sabak di tempat yang sangat tersembunyi di perut bumi. Mendengar hal itu, Adam sudah mengatakan kepada Adriana dari awal kalau dia bukanlah pahlawan dan tidak akan membantu mereka melawan pasukan Intergang. Tidak berapa lama Justice Society datang dan meminta Adam untuk menyerah kepada mereka. Dengan tegas Adam menolak dan menyuruh mereka pergi meninggalkan Kandak, atau ia akan membunuh mereka semua saat itu juga. Saat mereka sedang berdebat, Adriana menerima telepon dari Amon yang mengatakan kalau rumah mereka dikepung pasukan Intergang. Amon juga mengatakan kalau ia sedang butuh pertolongan. Karena pada saat itu, pasukan Intergang sedang mencari mahkota sabak yang ternyata ada padanya. Mendengar Amon yang butuh pertolongan, Adriana memohon kepada Adam untuk segera menolong anaknya. Tanpa pikir panjang, Adam langsung pergi meninggalkan mereka menuju rumah Adriana. Dan pada saat yang tepat ketika pasukan Intergang hendak menangkapnya, Adam datang. Adam berhasil membantai mereka semua. Namun di sisi lain, Ismail yang juga berada di tempat itu berhasil menculik Amon dan membawa Amon ke suatu tempat menggunakan motor terbang milik Intergang. Menyadari Ismail yang telah menculik Amon, Adam langsung mengejar motor terbang tersebut. Namun motor terbang Intergang semakin banyak yang membuat Adam terkecoh. Hingga ketika ia berhasil mengejar salah satu pengendara tersebut, ternyata Amon tidak ada bersamanya. Seketika Adam langsung membunuh pengendara tersebut dengan melemparkannya. Pada saat Adam melemparkannya, tiba-tiba muncullah bayangan Dr. Fate, yang meminta Adam menangkap salah satu pasukan Intergang untuk mereka interogasi. Namun Dr. Fate terlambat, karena Adam telah membunuh pasukan itu lebih dulu. Di sisi lain, Ismail berhasil membawa Amon ke markas mereka, dan akan membuat Amon sebagai umpan agar Adam datang kepadanya. Karena ternyata mahkota sabak tidak ada pada Amon. Kemudian adegan berpindah, di mana menampilkan Hawkman yang tidak senang dengan cara Adam yang suka main hakim sendiri. Terjadi pertarungan antara mereka berdua di dalam ruangan. Pada suatu momen Adam memukul sebuah lemari yang membuat tangannya terluka. Melihat itu, Hawkman langsung membuka isi lemari tersebut dan mendapati di dalamnya ada mahkota sabak. Mereka kemudian membawa mahkota itu ke pesawat untuk segera mereka teliti. Lalu Adriana meminta kepada mereka untuk segera menolong anaknya. Mendengar itu, Hawkman berjanji akan menolong anaknya. Namun di sisi lain ia juga harus mengamankan mahkota sabak itu dari Ismail. Adriana tetap bersikeras agar mereka segera menolong anaknya dan akan memberikan mahkota itu sampai Amon dibebaskan. Keesokan harinya, mereka hendak berangkat menuju pertambangan, tempat di mana Amon ditawan oleh Ismail. Namun sebelum berangkat, Dr. Fate memperingatkan kepada Hawkman, agar kali ini ia lebih berhati-hati dalam bertarung. Karena ternyata, Dr. Fate telah mendapatkan sebuah penglihatan,
kalau di pertarungan kedua ini Hawkman akan tewas dibunuh. Singkat cerita, mereka telah sampai di dalam pertambangan. Di sini Ismail mengajak Adriana untuk berunding. Ismail mengatakan dia akan menyerahkan Amon jika Adriana menyerahkan mahkota sabak kepadanya, dan jika ia menolak, Ismail tidak segan-segan membunuh anaknya. Mendengar hal itu, Hawkman mencegah Adriana untuk memberikan mahkota sabak kepada Ismail. Adriana tetap bersikeras untuk menyelamatkan anaknya, dan ia berhasil menyerahkan mahkota itu kepada Ismail. Disinilah terungkap ternyata Ismail adalah keturunan Raja Ahton, dan ia akan meneruskan ambisi leluhurnya untuk memakai mahkota tersebut. Namun Ismail tidak menepati janjinya, di mana Ismail malah berniat membunuh Amon dan Adriana. Tepat ketika Ismail melepaskan tembakannya, Adam langsung bergerak untuk menyelamatkan Amon. Dan pada saat yang sama, amarah Adam semakin membeludak, yang membuat sebuah ledakan yang sangat besar dan menghancurkan seluruh tempat itu. Beruntungnya Justice Society berhasil melindungi Adriana dan Amon. Adam langsung pergi meninggalkan tempat itu. Hawkman yang melihat Adam yang pergi begitu saja langsung mengejarnya. Hawkman bertanya kepada Adam, kenapa ia melakukan itu semua? Lalu Adam berkata, dahulu kala ada seorang bocil bernama Hurut, yang sangat berani dan menentang pemerintahan Raja Ahton. Dan ketika ia hendak dibunuh, tiba-tiba Hurut menghilang, lalu ia kembali dengan wujud manusia super. Raja Ahton yang menyadari kalau Hurut tidak bisa ia kalahkan, memerintahkan pasukan untuk membunuh ibunya dan membuat Adam hingga sekarat. Hurut yang melihat Adam sekarat, tidak ingin ia mati. Hurut kemudian memberikan kekuatan Shazam kepada Adam. Tepat ketika Hurut berhasil memberikan kekuatan Shazam kepada Adam, sebuah anak panah berhasil menembus dada Hurut yang membuatnya tewas seketika. Dan karena melihat Hurut yang tewas membuat Adam semakin marah dan malah membantai semua daerah kandang. Adam yang menyadari kalau dia bukanlah sosok pahlawan yang layak menerima kekuatan Shazam, akhirnya menyerahkan dirinya kepada Justice Society dan bersedia untuk ditahan. Adam diminta untuk mengucapkan kata Shazam, dan tepat ketika ia mengucapkan kata tersebut, langsung merubahnya menjadi wujud manusia biasa. Mereka kemudian membawa Adam ke sebuah penjara rahasia yang sangat aman, agar ia tak lagi mengucapkan kata Shazam. Kemudian adegan berpindah di mana menampilkan sesuatu yang aneh pada mayat Ismail, dan ternyata di dalam neraka, jiwa Ismail bertemu dengan 6 iblis neraka, dan memberikan Ismail kekuatan untuk kembali ke bumi, agar memimpin pasukan neraka yang ada di bumi. Lalu Ismail pun berhasil bangkit kembali, kini dengan wujud yang sangat menyeramkan, bernama Sabak. Di sisi lain Justice Society menyadari kalau Sabak telah bangkit, mereka kembali untuk mengalahkan Sabak. Bahu-membahu mereka mencoba mengalahkan Sabak, namun Sabak yang sangat kuat berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Lalu Sabak pergi menuju reruntuhan istana, karena ketika ia duduk di singgasana istana, pasukan neraka akan segera bangkit ke bumi. Saat pasukan Justice Society hendak masuk ke dalam istana, mereka terhadang oleh sebuah perisai sihir. Dan ternyata perisai itu dibuat oleh Dr. Fate, karena Dr. Fate tidak ingin melihat Hawkman tewas teman-teman. Dr. Fate berniat untuk bertarung dengan Sabak sendirian, walaupun ia tahu kalau kekuatan Sabak lebih besar darinya. Ketika sedang bertarung, Dr. Fate memanggil Adam, agar ia kembali bangkit, dan membantu mereka melawan Sabak yang sangat kuat. Adam yang menyadari hal itu, kemudian berusaha keluar dari tempat itu dan melawan penjaga yang ada di sana, hingga pada suatu momen, akhirnya Adam berhasil naik ke permukaan dan mengucapkan kata Shazam. Seketika itu juga kekuatan supernya kembali. Di istana, Dr. Fate tidak sanggup melawan sosok Sabak yang sangat kuat yang akhirnya Sabak berhasil membunuh Dr. Fate. Dan ketika Sabak duduk di singgasana istana, seluruh pasukan neraka mulai bermunculan di permukaan bumi. Dan tidak berapa lama, datanglah Ted Adam ke tempat itu dan menghajar Sabak. Di sini terjadi pertarungan yang sangat epik antara dua petarung. Mereka akan membuktikan siapa yang lebih kuat, Sabak atau Ted Adam. Di tempat lain, seluruh rakyat Kandak mulai bersatu melawan pasukan neraka yang mulai bermunculan ke bumi. Mereka bahu-membahu satu sama lain untuk membantai seluruh pasukan neraka yang ada di sana. Pada awalnya, Adam tidak sanggup menandingi kekuatan Sabak yang begitu besar. Hingga pada suatu momen di mana Sabak berhasil membuat Adam tidak berdaya. Namun tiba-tiba dari belakang, Hawkman membantu Adam yang sudah kewalahan melawan Sabak. Dengan menggunakan helm Dr. Fate yang dipegangnya, ia berhasil membuat banyak bayangan untuk memegang tubuh Sabak. Kemudian Adam muncul dari belakang dan ia berhasil membelah tubuh Sabak yang membuat Sabak tewas. Kemudian di tempat lain, seluruh pasukan neraka yang ada di jalanan pun tiba-tiba menghilang. Kemudian Hawkman mulai menyadari kalau Adam adalah pahlawan sejati bagi rakyat Kandak, dan ia membebaskan Adam agar ia tetap berada di Kandak. Melihat pahlawan baru di negeri Kandak, seluruh rakyatnya meneriakkan nama Adam, dan mereka meminta Adam untuk menjadi raja di negeri mereka. Hal yang tak terduga pun terjadi. Adam malah menghancurkan singgasana kerajaan dan menolak menjadi raja mereka. Adam berkata kalau ia tidak ingin menjadi seorang raja,
karena ia hanya akan menjadi pelindung bagi rakyat Kandak. Kemudian adegan berpindah di mana pada malam harinya, Ted Adam bertemu dengan Superman teman-teman. Di sini Superman berkata kepada Adam kalau mereka harus berunding, dan film pun telah berakhir teman-teman. Bagaimana teman-teman, sosok pahlawan super yang sangat kuat bernama Adam, seberapa kuat sosok Black Adam ini, apakah sebanding dengan Superman? Oke, segitu saja alur cerita dari film berjudul Black Adam teman-teman. Saya Joe, mengucapkan terima kasih, sayonara.